Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop 15 inch paling tipis di dunia. Dan walaupun dia paling tipis, performanya masih sangat sadis. Dan seperti yang saya bilang tadi, walaupun dia tipis dan ringan, tapi performanya sadis banget. Karena dia laptop tipis dari MSI cuy, brand yang dari dulu terkenal dengan branding image-nya. Jadi spesifikasinya udah gaming banget. Dengan Intel Core i7 11375H, belakangnya H ya, bukan U atau High Performance, sebuah prosesor yang biasanya jarang ada di laptop tipis, biasanya ada di laptop gaming. Karena prosesor ini memiliki TDP 35 Watt dengan 4 core 8 thread, boost clock-nya sampai 5 GHz dengan Intel Turbo Boost Max frekuensi. Terus untuk grafik card-nya jelas, yang pertama ada Intel Iris Xe Graphics sebagai GPU bawaan dari Intel Core i7 11375H, dan ada discrete grafika juga dengan RTX 3060 laptop GPU GDDR6 65 Watt dengan boost sampai 1282 MHz 192 bit. Dan tentunya dengan driver Nvidia terbarunya versi 466 ke atas sudah support dengan Nvidia Resizable Bar dan juga Dynamic Boost 2.0. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu fitur Resizable Bar, jadi selama ini GPU itu hanya dibatasi aksesnya sekitar 256 MB ke VRAM GPU. Masalahnya game-game sekarang itu lebih kompleks, teksturnya lebih kompleks, detailnya lebih kompleks, terus detailnya juga lebih kompleks. Kalau hanya dibatasi 256 MB, yang terjadi adalah antrian data. Kalau ada antrian data, pasti ada penurunan performa. Nah, dengan fitur Resizable Bar ini, CPU diberikan full akses ke VRAM GPU. Jadi kalau ada full akses, data yang diolah itu semakin banyak, jadi tidak ada lagi yang namanya antrian. Dan dengan fitur Resizable Bar ini, Nvidia mengklaim FPS-nya bisa menambah sekitar 5-10%. Dan gak semua laptop atau PC yang sudah menggunakan Nvidia RTX itu support dengan Resizable Bar, karena ada komponen lain yang juga harus support, contohnya seperti Mubu. Tapi intinya MSI Street 15M ini sudah support dengan Resizable Bar. Jadi kalian tinggal cari aja gamenya yang juga sudah support dengan fitur Resizable Bar. Terus kalau Dynamic Boost 2.0 adalah teknologi AI yang menyeimbangkan antara kinerja CPU dan juga GPU. Jadi secara dynamic akan disesuaikan dengan load kebutuhan aplikasi yang kita gunakan. Sekarang lanjut untuk memori RAM-nya. Jadi memori RAM-nya ini 16 GB dual channel DDR4 dengan speed 3200 MHz. Untuk opsi upgrade-nya nggak ada karena RAM-nya onboard. Biasa ya, laptop tipis seperti ini pasti onboard. Tapi karena udah 16 GB dual channel, jadi menurut saya udah cukup. Terus untuk storage-nya pakai SSD berkapasitas 512 GB M.2 NVMe. Dan sayangnya nggak ada satu slot M.2 lagi yang kosong. Seingat saya di MSI seri GS atau Steel tahun lalu masih ada 2 slot M.2 NVMe. Tapi yang di seri Steel 15M ini hanya satu aja. Oke, jadi kalau dari segi spesifikasi, MSI Steel 15M ini bukanlah laptop tipis pada umumnya. Saya pribadi suka banget dengan laptop yang tipis karena untuk urusan render yang berat udah ada PC di studio. Tapi performanya laptop tipis itu paling ya gitu-gitu aja buat scripting, buat presentasi, dan juga buat tabulasi data. Tapi kalau MSI Steel 15M ini walaupun emang nggak bisa di-compare performanya dengan PC saya, tapi paling nggak ketika saya di luar kota atau di luar rumah, laptop tipis dengan spesifikasi seperti ini adalah yang paling pas dengan kebutuhan saya. Untuk editing di Adobe Premiere Pro, renderingnya bisa lebih kenceng. Dan ketika saya tes pakai Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, dia bisa render dalam waktu 1 menit 16 detik. Untuk render Blender dengan template BMW, CPU rendernya 6 menit 49 detik, GPU rendernya 7 menit 52 detik. Jadi udah kenceng banget untuk ukuran laptop tipis. Terus kalau saya lagi bosen, saya bisa main game kompetitif juga di sini karena layarnya udah pakai refresh rate 144 Hz dengan panel IPS level. Di game kompetitif seperti Valorant dan juga PUBG, FPS-nya bisa tembus di atas 100 FPS. Jadi layarnya yang 144 Hz ini masih kepake banget. Selain untuk editing dan juga gaming, MSI Street 15M ini juga masih cocok di hampir semua kebutuhan, hampir semua alasan kenapa orang membeli laptop. Kita breakdown dulu secara desain. Sesuai dengan namanya, Stealth atau siluman, desainnya ini nyamar banget. Desainnya simple, elegan, dan cocok di semua kondisi. Mau dibuat meeting oke, presentasi oke, sekolah pun juga oke. Karena desainnya nggak terlalu eye-catching. Dengan ada 2 varian warna, ada pure white dan juga carbon grey. Yang kita review ini warnanya adalah yang carbon grey. Untuk bahan materialnya all aluminium kecuali frame layarnya yang terbuat dari plastik, jadi secara look terlihat elegan, secara feel juga kerasa mahal ketika dipegang. Untuk engselnya juga udah bisa dibuka dengan satu tangan dan di bagian atas dan bawahnya terdapat gap yang memudahkan kita untuk membuka laptopnya. Terus untuk engselnya ini juga udah bisa dibuka sampai 180 derajat, dimana ini memudahkan banget untuk presentasi, dan fitur ini dinamakan MSI dengan flip and share. Karena memang ketika kita jorokkan engselnya ke depan seperti ini, kita langsung bisa
nge-share presentasi kita dengan lawan yang ada di depan kita. Lanjut ke bagian keyboard, desainnya masih MSI banget dengan font yang besar-besar, tombol arrow-nya juga besar-besar, enak buat yang suka tabulasi data di Excel. Buat main game dengan tombol arrow juga masih enak, nggak ada yang namanya typo. Untuk keyboardnya juga ada backlit dan sudah RGB, nggak single LED backlit lagi. Dan kita bisa custom RGB-nya ini di software Dragon Center. Dan ini adalah ciri keyboard backlit yang mahal karena fontnya dibikin transparan. Jadi ketika kita ubah warna RGB efeknya, fontnya pun juga ikut ganti warna, bukan bagian pinggirnya aja yang berubah warna. Di bagian atasnya terdapat grill yang saya kira awalnya speaker, tapi ternyata ini adalah lubang untuk membuang panas. Jadi lubang pembuangan panasnya banyak banget. Di bagian atas ada, di bagian bawah juga ada. Terus untuk exhaust ada 4, jadi di sisi kiri 1, kanan 1, di belakang dibuang 2. Dan untuk fan-nya dual fan dengan 6 heat pipe dan MSI menamai coolingnya ini dengan Cooler Boost 5. Dan menurut saya dengan lubang desain honeycomb di bagian atas keyboard dan juga di bagian bawahnya ini adalah inovasi yang simple sebenarnya, tapi berfungsi banget karena airflow-nya bisa lebih optimal. Dan untuk suhu temperaturnya, ketika kita tes pakai Timespice Stress Test, dia lolos dengan skor 98%. Dan ketika kita loop di Sensebench R15 sebanyak 10 kali, untuk average skornya hanya 40 derajat Celcius. Cuman memang dia kadang nyolong-nyolong dengan ada di maksimum skornya itu sekitar 99 derajat Celcius. Terus kalau di bagian atas keyboardnya tadi adalah lubang untuk membuang panas, speakernya ada di mana dong? Speakernya ada di bawah. Jadi suaranya akan lebih imersif kalau kita taruh di atas meja seperti ini. Dan untuk audionya ini sudah high-res audio dengan driver Nahimic yang bisa kita custom profile suaranya, ada bass, calibration auto, virtual, profile equalizer, dan lain-lain. Terus untuk konektivitas dia udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5.1 dan untuk portnya juga udah lengkap banget untuk ukuran laptop tipis. Dengan di bagian kirinya terdapat input power, SD card, USB Type A 3.2 Gen 1 dan audio jack combo. Di bagian kanan terdapat HDMI 2.0 Type A 3.2 lagi, satu buah USB Type C 3.2 yang support DisplayPort dan satu buah USB Type C dengan support Thunderbolt 4, power delivery dan DisplayPort juga. Jadi dengan adanya Intel Thunderbolt 4 ini kita bisa memaksimalkan fiturnya. Jadi kalau kalian misal pengen output ke monitor yang 8K bisa, misalkan kalian merasa RTX 3060 laptop GPU 65 wattnya ini kurang, kalian bisa konekkan juga ke eGPU atau eksternal GPU. Atau kalau misalkan kalian mungkin keluar dan lupa bawa cas, kalian bisa koneksikan juga dengan power bank dan support dayanya itu bisa sampai 100 watt. Jadi nggak ada lagi yang namanya kehabisan baterai. Ngomongin baterai dari MSI Stealth 15M ini berkapasitas 52 watt hour. Untuk adapternya dayanya gede banget, 150 watt, padahal dimensinya sekecil dan juga seringan ini dengan bobot sekitar 285 gram. Laptopnya tadi 1,7 kg, 285 gram, jadi kalau dibawa sama adapternya nggak sampai 2 kg. Terus kalau untuk daya tahan baterainya di video playback 1080p dengan brightness 50%, volume 25%, Wi-Fi off, bisa bertahan sekitar 10 jam. Dan untuk web browsing dengan settingan yang sama, tapi sekarang Wi-Fi-nya on, dia bisa bertahan sekitar 6 jam 15 menit. Terus untuk waktu pengecasannya juga udah cepet banget dengan adapternya yang 150 watt ini. Dari 10 ke 100% dia hanya butuh waktu sekitar 100 menit. Jadi nggak ada 2 jam. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Stealth 15M kali ini. Kesimpulannya dengan harga, nah ini untuk harganya ya. Jadi silahkan pahlawan kuota, silahkan bersiap di kolom komentar. Harganya 25.999.000. Mahal? Tergantung sih ya. Kalau menurut saya, karena menurut saya ini adalah sesuai banget dengan kebutuhan saya, dimana saya butuh laptop yang tipis, performanya nggak terlalu dipangkas dengan spesifikasinya Intel Core i7 11375H, RTX 30, RAM-nya 16 GB. Jadi ya kalau dibilang mahal, standarnya segitu sih ya. Jadi kalau kalian cari laptop yang tipis, performanya nggak terlalu dipangkas dengan spesifikasi ini, memang standar harganya kira-kira di range segitu. Terus kalau untuk kelebihannya, jujur aja secara desain saya suka banget. Simple, elegan, cocok di segala kondisi. Dari segi dimensi tipis dan ringan, enak dibawa kemana-mana. Buat gaming juga masih oke dengan layar 144Hz refresh rate-nya. Koneksinya juga udah support Thunderbolt 4 dengan Wi-Fi 6. Intinya buat kalian yang cari laptop tipis tapi fitur, spesifikasi dan juga performanya nggak terlalu dipangkas, MSI Stealth 15M ini menurut saya bisa jadi rekomendasi atau wishlist yang sangat menarik. Tapi kalau untuk kekurangannya, menurut saya dengan harga hampir 26 juta, dia nggak ada biometric login, jadi nggak ada IR kamera ataupun fingerprint. Dan di SKU-nya tidak ada pilihan untuk layar yang 4K. Udah sih ya, itu aja kekurangannya.
lainnya menurut saya sih ini adalah laptop yang saya banget gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.